في العراقين والشام يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك التسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الأرواح منا في لقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
حبيبي يوم حشر واجتماع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hadirin dimohon tetap berdiri. Katanya suaranya lebih kenceng sayang. Ini volumenya. Volume mic kecil, volume mic kecil. Volume mic MC di fullin gitu. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara perempuan bangsa. Presiden dimohon untuk duduk dan para hadirin tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PKB.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ashabal fadilatul aizah, para alim, para ulama, masyayikh wal asatid wal habaib yang dimuliakan Allah dan selalu kita nanti nasihat, bimbingan serta wejangannya Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta seluruh kabinet kerja. Yang kami hormati Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Bapak Ibu hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di acara Silaturahmi Nasional Silatnas Ulama Rakyat. Acara yang diperuntukkan untuk Indonesia yang damai, Indonesia yang toleran, Indonesia yang tanpa provokasi, tanpa caci maki, Indonesia yang damai. Mbak Arjeti, acara apa saja yang akan kita gelar pada siang ini? Iya, dengan acara Silaturahim Nasional Ulama Rakyat, kita berdoa memohonkan untuk mendapatkan keselamatan bangsa. Dengan doa ulama dan kekokohan NKRI, kemampuan doa tidak mampu dibandung oleh kekuatan manusia. Oleh sebab itu, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Fatir ayat 28-30 dan dilanjutkan sholat badar oleh Al-Qari Al-Ustadz Harmoko. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز غفور إن
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama membaca salawat Badar. Mohon berdiri. Allah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badr ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon duduk kembali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran adalah energi untuk transformasi dan perdamaian. Makanya Cak Imin sebagai santri senior ngajak kita untuk melakukan ngaji Nusantara. Membagi-bagikan wakaf Al-Quran agar negeri ini tetap bercahaya dengan Al-Quran.
cahaya perdamaian, cahaya perubahan. Kami pun dibiasakan untuk mujahadah, watonan, mengaji di tiap masjid. Dan ini unsur terpenting, yaitu riyadhah, lelaku spiritual dan batin, agar negeri ini dan para pemimpinnya diberi kekuatan. Indonesia adalah kekuatan besar umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, marilah kita mujahadah untuk keselamatan bangsa. Dengan pembacaan Ratibul Athas bersama para ulama dan habaib, yang akan dipimpin oleh Hadratus Syekh Walidina Kiai Haji Munib Juhri dari Demak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana mu'minina muslimin. الذي جعلنا من النهديين الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الهداة المهتدين المهديين جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الفائزين بحرمة نبيه الكريم وأوليائه المكرمين أما بعد. Bapak Presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Romo-romo Kiai, sepuh bini sepuh, hadirin sekalian yang berbahagia, karena mengingat waktu, tadi sudah disebutkan untuk membacakan istighosah dengan pembacaan Ratibul Athas itu kira-kira hampir 1 jam. Saya pikir kita akan bermujahadah dengan Fatihah saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, Allah memberikan ijabah. Allahumma amin. Sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah dibaca untuk tujuan apa saja. Mudah-mudahan kondisi, situasi, masalah yang kita hadapi bersama, Allah akan segera memberikan kita solusi yang terbaik untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Allahumma amin. Dan nanti doa akan saya sampaikan, doa salawat badar tadi yang sudah dilantunkan oleh Qori tadi, cuman doanya hanya 1 bait. Nanti saya akan teruskan sebagai doa istighosahnya Fatihah. Ila hadrati arwah jamil anbiya wal mursalin Sun hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi ajma'in. Wa ashabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrat jamil awliya ulama ila amil mursin awliyatis alladziina balaghudina fi bildatina
bi anna Allah yaghfir lana bihim wa yumiddu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyatil qabul wal usul wa husnul tamami kulli usulin wa ma'mul wa sulh hisani dhahiran wa batinan fid din wad dunyal akhirah. Dafi ahli kulli syarr jalib li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li ahlina wa ulatina wa jama'atina wa jam'iyatina wa baladina wa jokowina. Mohon bacaan Fatihah 7 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
سلام الله على ياسين توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة على صلاة سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي نجينا وكشف جميع أذيات وصرف مكائد العدا والتوف بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض ما أراح به فانج من البلاء صعبه بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءاتنا بأهل البيت يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah,
lantunan sholawat badar yang sangat menyentuh. Sholawat badar ini disusun bukan oleh orang Timur Tengah, tetapi orang Banyuwangi, namanya Kiai Ali. Kiai Ali diminta memperdengarkannya di Majelis Taklim Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang. Itulah ulama rakyat yang membuat sholawat badar supaya keadaan tahun 65 tenang. Kita punya ulama rakyat yang begitu tenang seperti Kiai Munif, Mbah Dimyati Rois, Kiai Mukhlas, Kiai Subhan, ada juga yang dari Jawa Barat, Abah Adang. Ini ulama-ulama yang sangat ikhlas munajat, tanpa harus didatangi presiden atau diundang ke istana, tetap membaca sholawat dan bermunajat demi dua hal, Islam yang damai dan Indonesia yang tetap jaya. Ulama adalah pewaris Nabi dalam hal iman, ilmu, dan amal. Nabi melakukan tabligh dan tahlim kepada umat. Umat Islam sangat membutuhkan ulama untuk saling membantu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia dan syariatnya dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan dengarkan Ya. Sambutan Ketua Umum DPP PKB, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para kiai, para ulama yang senantiasa kita taati dan kita muliakan, yang kita banggakan, kita muliakan, kita taati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja yang hadir, para pejabat TNI maupun Polri yang hadir yang saya banggakan, para pengurus PKB, baik DPP, seluruh DPW Provinsi se-Indonesia yang hadir yang saya banggakan, DPC se-Jawa, dan PAC-nya yang hadir, juga para anggota DPR RI yang saya cintai, DPRD yang hadir yang saya banggakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kita semua hari ini sangat bersyukur, berbahagia bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah sejak tadi pagi kita telah melaksanakan munajat, riyadoh, mujahadah. Kita baca doa-doa dan dipungkasi, diakhiri oleh doa yang dipimpin oleh Kiai Munif Zuhri tadi. Moga-moga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa kita senantiasa diberi keselamatan dan keamanan. Semoga bangsa kita segera menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama, Bapak Presiden yang kami muliakan, alhamdulillah salah satu kebahagiaan saya pada hari ini, Bapak Presiden hadir didampingi oleh Mbah Dimyati Rais. Luar biasa beliau.
bisa hadir. Saya kira selain Kiai Rembang, Kiai Maimun, salah satu ulama Jawa dan Indonesia mungkin yang sepuh adalah Mbah Dimyati Rais. Kita doakan moga-moga beliau sehat walafiat. Moga-moga beliau diberi umur yang panjang, senantiasa mendoakan dan membawa ketentraman bagi kita semua. Kita juga berbahagia Bapak Presiden hari ini dihadiri para kiai, para ulama dari seluruh Indonesia. Ini yang di atas ini sebetulnya dari berbagai daerah. Jadi mohon maaf yang di bawah, karena yang di bawah kita anggap dekat-dekat, ini yang di atas jauh-jauh. Bukan berarti yang kiai yang di atas beda, tapi karena jauh. Kita juga berbahagia hari ini kita khususkan pertemuan silaturahmi ini untuk bersama-sama mendoakan semoga Pak Presiden, Pak Jokowi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Jokowi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Jokowi diberi keberhasilan memimpin rakyat Indonesia dan kita semua menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh kedamaian, ketentraman, keadilan, kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, memang kita semua sebagai bangsa, termasuk Pak Jokowi dan kita semua bekerja keras tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai bangsa. Pak Presiden juga nggak pernah berhenti kemana-mana, terus bekerja siang malam, banting tulang untuk segera mewujudkan kesejahteraan buat rakyatnya. Tapi kita semua yakin usaha lahiriah itu sekuat-kuatnya teori kita, sekuat-kuatnya kerja keras kita seyakin-yakinnya tidak akan berhasil kalau tidak dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mujahadah, riyadhah, sholawat nariyah dan seluruh bacaan-bacaan kita adalah menutupi dan mengisi beberapa titik kekosongan dari usaha lahiriah kita, sehingga disempurnakanlah seluruh usaha dan kerja batin kita menjadi usaha lahir dan batin. Insya Allah terwujudlah Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Bapak Presiden yang saya hormati, PKB ini meyakini bahwa kerja keras kita semua ini harus diisi beberapa pori-pori kosong itu dengan doa-doa. Makanya program nasional kita yang alhamdulillah terus berjalan, salah satunya adalah Nusantara Mengaji. Terus kita khataman, baik di tempat-tempat pesantren, musola, masjid, jamaah kita. Terakhir Pak Presiden, alhamdulillah sekarang juga sudah bisa khataman online. Jadi dibagi tiap juz melalui komputer online, jadi setiap hari banyak sekali bisa lakukan khataman. Ini bagian dari riyadhah dan mujahadah kita menutupi kelemahan dan kekurangan kita semua. Hadirin wal hadirat, kita juga barusan bersama PBNU menyelenggarakan nariyah 1 miliar nariyah. Kalau sudah diajak nariyah, saya kira seluruh orang Indonesia sangat senang dan bahagia. Bayangkan kalau 1 juta saja yang baca kali 1, berarti 1 menit sudah 1 juta nariyah. Ini juga akan menutup berbagai kekurangan dan kelemahan kita. Dan hari ini kita khusus berdoa karena kita merasakan ada suasana, ada dinamika, ada keadaan yang membutuhkan kita lebih serius berdoa. Moga-moga semuanya yang hari ini kita rasakan ada emosi, ada rasa khawatir, ada curiga, ada rasa suasana panas. Kita doakan setelah doa kita hari ini Jakarta aman, nyaman, tentram, damai. Insya Allah mulai hari ini dan ke depan di Jakarta penuh ketenangan, kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, oleh karena itu kita berkumpul bersama-sama menyambung, menguatkan hati
dan mengajak seluruh umat Islam di seluruh tanah air untuk tiada henti-hentinya merapatkan barisan, mengokohkan batin, merapatkan zikir dan fikir kita untuk menopang jalannya perjuangan kita bersama pemerintah, bersama Presiden, bersama Pak Jokowi, agar Indonesia ini segera bisa menghadapi berbagai tantangan secepat-cepatnya. Kita semua menyadari bahwa bangsa kita hari ini sedang terus diuji, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar, baik krisis ekonomi global maupun kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi di dalam negeri. Kita terus berusaha, termasuk demokrasi dunia juga diuji. Alhamdulillah Indonesia unggul. Pilpres tahun 2014 yang lalu berhasil dengan baik. Demokrasi yang kita perjuangkan berjalan dengan nyaman. PKB mengusung Pak Jokowi menang dengan kesopanan dan kesantunan. Alhamdulillah, ini contoh dunia. Sekarang ada contoh dunia yang nggak baik. Donald Trump. Modalnya muring-muring jadi presiden Amerika. Insya Allah Indonesia telah dicontohkan oleh Pak Jokowi dengan kesantunan, dengan ketenangan, dengan kesabaran, demokrasi berjalan dengan baik. Keberhasilan ini harus dijaga. PKB dan Nahdlatul Ulama akan terus membawa dan mengawal demokrasi yang santun, demokrasi yang akhlakul karimah, demokrasi yang tidak menghujat, demokrasi yang tidak menistakan satu dengan yang lain. Ini doa kok ditepuk tangani itu. Oleh karena itu demokrasi yang kita usung bersama Pak Presiden adalah demokrasi yang nyaman, santun, dan berakhlakul karimah. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Bukan demokrasi yang saling menghujat, menyalahkan. Ya akhir-akhir ini yang dihujat Pak Ahok, Pak Jokowi diikut-ikutkan, malah disalah-salahkan, nggak ada hubungannya. Oleh karena itu kita harus tetap santun, kita harus tetap menjadi bangsa yang mengedepankan rasa hormat, apalagi buat PKB, presiden itu pemimpin tertinggi. Harus kita doakan, harus kita hormati, harus kita jaga, dan harus kita muliakan. Jadi presiden itu berat. Saya menyaksikan Pak Jokowi kerja keras. Sudah kerja keras, gak ngewangi lagi. Sudah nggak ngewangi, ngolok-ngolok lagi. Tapi PKB tidak. Setidak-tidaknya warga PKB dan para kiai nggak ngewangi, minimal mendoakan di tempat masing-masing bagi kesehatan Pak Jokowi, bagi kesuksesan Pak Jokowi, bagi kesehatan Pak Jokowi, dan bagi keberhasilan bangsa Indonesia. Hadirin wal hadirat sekalian, kiranya kebersamaan PKB dengan Pak Jokowi sejak Pilpres 2019 akan terus berlangsung dan bersama Pak Jokowi mensukseskan pembangunan nasional yang terus kita perjuangkan. Apalagi semangat kita hulupis kuntul baris, bersatu padu saeko proyo, bahu membahu mensukseskan pembangunan nasional, mensukseskan keadilan dan kemakmuran. Insya Allah kita akan terus mengusung semangat kebersamaan itu, mengusung kesuksesan pembangunan itu. Oleh karena itu tidak usah khawatir bagi seluruh masyarakat, khususnya warga PKB, mari kita dengan kebersamaan dan hulupis kuntul baris itu, kita akan bekerja keras sekuat tenaga mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan perlu sekali lagi saya tegaskan, kebersamaan hulupis kuntul baris PKB bersama PKB ini akan kita dorong keberhasilan Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, tidak ada pilihan buat PKB untuk terus bekerja keras dan berdoa
Tetapi tantangan hari ini karena suasana panas, kita mohon kepada para kiai untuk menyadarkan masyarakat, menenangkan masyarakat, mengajak kebersamaan, menentramkan masyarakat. Mari kita jaga umat kita, mari kita kelola umat kita supaya benar-benar di dalam rel yang digariskan oleh para kiai, para ulama, dalam rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat sekalian, dengan keberadaan itulah insya Allah dalam berbagai tantangan yang berat baik ekonomi global maupun nasional, insya Allah kita akan bisa atasi secara bersama-sama. Kiai-kiai NU, ulama-ulama NU itu Pak Presiden ikhlas-ikhlas, tiap sholat selalu yang didoakan negara dan bangsanya, selalu yang didoakan pemimpinnya dan rakyatnya. Ora usah dikongkon, setiap habis sholat pasti mendoakan itu. Itu termaktub dalam wirid dan doa yang sudah disusun oleh para kiai, para ulama dari sejak zaman dahulu kala. Sehingga insya Allah mayoritas bangsa Indonesia termasuk warga PKB dan Nahdiyin dan Nahdiyat ini tidak akan pernah surut di dalam mengawal masyarakat dan rakyat untuk dalam satu bingkai Indonesia yang bersatu, Indonesia yang damai, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang beradab. Indonesia yang beradab inilah yang terus kita perjuangkan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang santun, demokrasi kita adalah demokrasi yang menghormati satu dengan yang lainnya. Kita percayakan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden untuk bisa mengatasi semua persoalan dengan baik. PKB mempercayakan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atas seluruh kekhawatiran masyarakat bahwa jaminan kepemimpinan Pak Jokowi inilah yang akan bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat sekalian, itulah kita akan teruskan. Nusantara Mengaji jalan terus, sholawat narian jalan terus. Ini sudah jutaan Al-Quran Pak, kita sudah kumpulkan dan kita bagikan. Terus akan kita lakukan beasiswa kepada para hafid dan hafidhoh. Insya Allah targetnya one village, one hafid. Satu desa, satu hafid. Setidak-tidaknya satu masjid, cita-cita panjangnya nanti. Setidak-tidaknya satu masjid, satu hafid. Supaya apa? Imamnya fasih. Semua masjid harus fasih. Ini banyak masjid yang enggak fasih. Walad dolin aja walab dolid. Nah, ini juga terus kita perjuangkan. Masjid-masjid harus kita isi dan kita berdayakan. Kita mohon para kiai, para ulama terus menjaga masjid-masjid kita. Jangan diambil dan dikuasai orang lain yang mengarah kepada hal-hal yang berbeda dengan NKRI dan cita-cita Republik kita. Kalau cuman hilang sandal nggak apa-apa, tapi kalau hilang masjidnya, Masya Allah, itu yang harus kita jaga para kiai, para ulama, monggo sareng-sareng kita jaga. Terakhir dari kami melaporkan kepada Presiden dan seluruh hadirin, para kiai, ulama terutama, insya Allah dalam berbagai peran kita di legislatif, perbaikan demi perbaikan aturan, baik di tingkat undang-undang maupun perda-perda, akan terus mengawal umat Islam agar terus dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, mengawal umat Islam agar dalam capaian kesejahteraan segera terwujud secepat-cepatnya. Karena umat Islam ini juga harus mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama agar mendapatkan semacam ekstra perhatian supaya kesejahteraan betul-betul meningkat sebaik-baiknya. Demikian, mengakhiri sambutan ini ada titipan pantun Pak Presiden, 2 pantun ini. Yang pertama, ayo membaca Al-Quran, pahami isi dan maknanya. Ayo jaga kebersamaan dengan silaturahim dan keterbukaan. Ada satu lagi ini, dari Kiai Brebes ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kapan senangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, Mbak Arjeti kalau ketua PKB itu santri senior, maka kalau dalam politik tanpa sudut, nasihatnya hanya ingat Quran, baca sholawat, cintai ibu, lalu jangan lupa anak yatim. Makanya semua, Mas Karding, Mas Hanif, Mas Imam, Mas Nasir, Mas Eko, Mbak Ida juga dan seluruh pimpinan di PKB itu ujung-ujungnya kalau lagi bingung puasa Senin Kemis, bangun malam dan membaca Quran. Setelah itu baru kita datang ke para ulama mencari nasihat dan melihat kenyataan rakyat. Sekali lagi kita bersyukur inilah ibu-ibu produk pondok pesantren yang siap memimpin negara ini di bidang apapun tapi tidak melupakan perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Mbak Arjeti? Iya betul sekali Kang Maman, kalau Nusantara mengaji itu di bulan apa kemarin kita buat? Kita terus menerus, Ya, ini Mbak Arjeti tetapi nggak ini ikut satu kemarin ya? nikmat lagi bahwa Ibu Ros itu selalu mengingatkan kepada kita untuk ayo hafalan Al-Quran. Jadi setiap hari kita itu tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran. Luar biasa beliau. Alhamdulillah. Makanya kita akan terus membumikan Al-Quran, kita akan menunjukkan politik kesantunan, politik yang betul-betul penuh dengan ketulusan. Kita Amin, tentu ya Allah. bersyukur punya presiden yang dekat dengan ibunya, mencintai ibunya dan puasa Senin Kemis. Waktu ke rumah saya beliau lagi puasa. Tapi karena lihat sop yang enak, kata beliau bukalah sehari katanya. Karena apa? Karena Pak Jokowi tahu persis puasa Senin Kemis itu sunat. Sementara ikram, menghormati tamu, menghormati sohibul bait. Termasuk tentu menghormati pendukung Bapak pada 2014 adalah sesuatu yang wajib dari sekedar sunat. Kita persilakan Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum PKB beserta seluruh jajaran Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para kiai, yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja, hadirin, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah sangat berbahagia sekali pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dalam silatnas yang diadakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebagai bangsa yang besar, kita telah mendapatkan karunia yang sangat banyak dari Allah. Geografis yang sangat strategis antara dua samudra, India dan Pasifik, sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, sumber daya mineral, sumber minyak dan gas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia kita yang jumlahnya kurang lebih 252 juta
penduduk Indonesia. Kita nomor 4 di dunia. Kemudian kalau kita menengok sejarah kita, bangsa kita adalah bangsa yang besar, negara kita adalah negara yang besar. Betapa sangat besarnya dulu saat zaman kerajaan Sriwijaya bisa menguasai, kerajaan Majapahit yang bisa menguasai Nusantara, kerajaan Samudra Pasai yang juga bisa menguasai banyak wilayah. Tetapi menurut saya, yang patut kita syukuri, kita memiliki pemimpin yang hebat, pemimpin besar Insinyur Soekarno yang telah mewariskan ideologi, mewariskan Pancasila kepada kita semuanya. Ini merupakan Pancasila, ini merupakan kekuatan sebagai alat pemersatu kita. Karena kita harus sadar, negara kita ini beragam, bermacam-macam. Berapa suku kita? Berapa bahasa daerah kita? Suku ada kurang lebih 700-an. Bahasa daerah ada 300-an lebih, 340-an. Berbeda-beda semuanya. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita memang dianugerahi oleh Allah sebuah keberagaman, sebuah kemajemukan. Dan sistem kenegaraan kita, sistem ketatanegaraan kita, ini menghargai, menjamin kemajemukan dan kebinekaan itu, yang bermacam-macam itu. Dan tugas kita apa? Tugas kita menjaga. Coba kita lihat yang berkaitan dengan seni budaya, macam-macam. Mungkin lebih dari 4.000 tarian daerah kalau dikumpulkan. Macam-macam, beda-beda semuanya. Inilah yang harus kita sadari. Dan saya tahu betul, karena dari ujung yang barat sebelah utara, di Pulau Natuna, saya datang. Di yang paling utara, di Pulau Miangas, itu kalau dari Kota Manado ke Pulau Miangas, kalau naik kapal itu 12 jam. Kalau kita ke atas lagi di Papua, di Wamena, di Yahukimo, di Puncak, semuanya beda-beda. Adatnya beda, bahasanya beda. Ini sebuah karunia, anugerah yang patut kita syukuri. Dan tugas kita adalah merawat dan menjaga. Merawat dan menjaga. Saya sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan kita semuanya, tugasnya adalah menjaga agar prinsip-prinsip dalam Pancasila itu tetap utuh. Harus tetap utuh. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan.
Karena bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama kita ini. Seperti demo pada tanggal 4 November yang lalu. Umat yang datang ke demo niatnya baik, dengan kesungguhan. Dan konstitusi kita memang memperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ada aturan-aturan hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya perlu mengingatkan kita semuanya mengenai kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai ada yang ingin merusak kebersamaan ini. Jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita. Karena kalau kita lihat di media sosial, pada 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, di media sosial, isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak yang fitnah, isinya adu domba, isinya memprovokasi. Inilah yang harus kita perbaiki. Karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Itu bukan karakter bangsa Indonesia. Bukan tata nilai Indonesia. Bukan tata nilai umat kita, bukan. Dan kita tidak mau kita rusak karena infiltrasi dari luar masuk, kemudian kita berubah menjadi bangsa yang suka menghujat, mengejek, memaki, menfitnah, mengadu domba, memprovokasi. Enggak. Bangsa kita punya budi pekerti yang baik, punya sopan santun yang baik, akhlakul karimah yang baik. Tapi yang tadi saya sampaikan di media sosial, sekali lagi, marilah kita waspadai bersama-sama. Mengingatkan kalau ada teman kita yang melakukan itu, diingatkan. Itu bukan nilai-nilai bangsa Indonesia. Itu bukan nilai-nilai kesantunan Islam. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan bergeser ke yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas. Mestinya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Yang minoritas itu juga menghormati yang mayoritas. Mestinya seperti itu. Harus dua-duanya jalan. Saling menghargai, saling menghormati. Kalau tidak ada itu ya tidak akan sambung. Yang mayoritas melindungi minoritas, tapi yang minoritas juga menghormati yang mayoritas. Kalau itu ada, ya bangsa Indonesia, kita semuanya kan selalu ingin menikmati indahnya kedamaian, indahnya persaudaraan di tengah
keberagaman kita. Ya karena ini memang anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat yang berkaitan dengan pembangunan, saya ingin menyinggung sedikit. Karena memang yang sementara ini memang kita baru konsentrasi fokus kepada pembangunan fisik. Tapi infrastruktur fisik yang kita bangun ini memang baru infrastruktur fisik. Tetapi yang penting juga sebetulnya infrastruktur batiniah, infrastruktur batin juga perlu. Benar enggak? Tapi saya mau cerita yang infrastruktur fisik dulu. Misalnya yang telah kita bangun, jalan tol dari Lampung nanti menuju ke Aceh. Yang dari Lampung ada. Sudah dimulai belum? Sudah. Kalau bilang belum, gambarnya ada. Sudah dimulai 2 tahun, sudah hampir sampai ke Terbanggi Besar. Ini perlu dilakukan. Tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa. Di Balikpapan menuju ke Samarinda, di Manado menuju ke Bitung. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tinggal menunggu selesainya. Pelabuhan-pelabuhan yang besar, misalnya di Kuala Tanjung, di Sumatera Utara, kemudian Makassar, yang baru, Makassar Newport, memang baru selesai yang Kuala Tanjung 60-an%, Makassar Newport mungkin baru dimulai mungkin 20-an%, memang semuanya baru dimulai. Tanjung Priok yang baru juga. Kenapa ini dibangun? Kemudian airport-airport di kabupaten-kabupaten yang kecil, misalnya airport Rembele di Bener Meriah di Aceh, kemudian airport di Wamena di Papua, di Yahukimo, di Miangas, pulau yang sangat kecil yang penduduknya hanya 800 orang, tapi juga airportnya dibangun. Untuk apa ini? Untuk mempersatukan kita. Yang kedua juga yang paling penting, infrastruktur fisik ini memang untuk nantinya, kalau ini jadi, ongkos transportasi insya Allah akan lebih murah, ongkos logistik untuk membawa bahan baku sembako juga akan bisa jatuhnya lebih murah dan akhirnya harga-harga akan bisa jatuhnya lebih murah. Tapi ini belum jadi, belum selesai. Inilah perlunya infrastruktur fisik. Tetapi yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur batin, infrastruktur batiniah. Saya senang sekali bahwa PKB telah melaksanakan Nusantara mengaji. Di mana-mana juga sholawat nariyah, sholawat nariyah juga diadakan. Ini infrastruktur batin yang juga harus diisi. Tidak hanya yang fisik-fisik saja, tetapi memang pemerintah sekarang ini masih fokus di dalam infrastruktur fisik. Tapi nanti kalau sudah masuk ke infrastruktur batiniah, bisik-bisiknya dengan Cak Imin. Sekarang belum. Ya memang saya sampaikan apa adanya. Ya, memang belum. Jadi kalau disinggung-singgung ya saya jawab apa adanya, memang belum. Tadi kan tanya, kapan senangnya?
Saya kalau udah disinggung gitu, saya juga punya perasaan kok. Ya nanti berbicara berdua sajalah. Tidak usah saya ungkap di sini, nanti ribuan jamaah yang hadir nanti tahu. Nanti yang memberitahu biar Pak Muhaimin Iskandar saja. Terakhir yang ingin saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta. Sudah sejak awal saya sampaikan, saya tidak mau mengintervensi urusan hukum. Serahkan saja pada proses hukum. Ini kan sudah diproses. Sebenarnya sudah sebelum demo itu sudah diproses. Saksi-saksi sudah ditanya, saksi ahli sudah didatangkan, ya tapi namanya proses itu kan juga memerlukan waktu. Kok enggak pada sabaran? Tapi itu bukan PKB. Saya tahu. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa, enggak. Itu aturannya sudah ada kok. Ketentuan-ketentuan hukumnya juga sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum PKB yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Semoga kerjasama pemerintah dengan Partai Kebangkitan Bangsa terus dapat kita jalin dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang saya diingatkan, kalau ada hal yang perlu diperbaiki saya dibisiki, karena saya hanya manusia biasa. Yang penuh dengan kekurangan, yang perlu diingatkan, yang perlu dibisiki kalau ada hal yang kurang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung punya presiden yang rendah hati, yang mau berkunjung kepada ulama, menyapa kita. Di pesantren diajarkan man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang rendah hati akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mbak Arjeti, maha guru kita PKB yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Indonesia tidak akan pernah hancur karena ada bencana. Indonesia, kata Gus Dur, akan hancur karena dua hal. Satu, degradasi moral kaum elit, dan yang kedua, keputusasaan kaum elit. Kita dibimbing para ulama, para kiai, diberi contoh oleh Caimin untuk terus tidak boleh putus asa, menggelorakan Al-Quran, sholawat, dan kita terus membela NKRI harga mati. Setuju? Iya, betul sekali, dan baru saja kita mendengarkan Caimin mengatakan, kokohkan batin kita agar kita bisa menghadapi tantangan secepatnya. Dan rasanya apa yang sudah kita dengar satu persatu dari rangkaian acara, insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Pembacaan doa akan dibawakan oleh Kiai Haji Dimyati Rois dan juga Kiai Haji Subhan. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal hidayah wa rahmah wal afiyah wal istiqomah wasakinah wal barokah thummal barokah wassalama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli salahi wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli ilmi wat tuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Allahumma ij'al biladana Indonesia baldatan thayyibah mutmainan rahiyan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhna wa lana Muhammad wa barik wa sallim ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafiin hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal ihsan. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shrah bis salati li sudurana wa yassir biha umurana wa umurata umma Indonesia ya Allah. Waqshib biha humana waghfir biha dunubana wa qaddi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansur biha hujjatana wa anis biha wahsyatana wa tahhir asna min kadhib wal fitnah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama. Ya kafiyal bala ikfinal bala qabla ba'da nuzul minas sama. Ya kafiyal bala ikfinal bala inda nuzuli minas sama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim ma'ana sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatnya wa khusun fitnat hadzal zaman. Rabbana sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma ya Allah ya qawiyya matin ikfina syarrul zalimin. Allahumma kshif anna ma nazala bina min aduina wa aduika syaitanir rajim wa min haula'il qaumidz zalimin al-baghin wa minas suraki ya rabbal alamin. Allahumma sallimna fi safrina hada sallimna fi sana hada. Allahumma sallimna dihabana wa iyabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikana fi auladina wa auladina man hadara indana wa la tadurruhum wa afiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum. Ya muallima Musa wa Adam alimhum ya mufahima Sulaiman fahimhum ala kitabika wa sunnati rasulika wa ya mu'ti luqman al hikmata wa fasal kitab atim al hikmata wa fasal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salim syababa ummati Muhammad minaz zina wa syubil khamri wa fitnata hadzal zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara silaturahmi nasional ulama rakyat. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Indonesia dan perdamaian bagi kita semuanya. Amin, Terima ya Allah. kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wal hadi ila sabil. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaiminu ya salam. Ya Muhaiminu ya salam. سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين الهوى في الكلام واشفعي لي